Assalamualaikum teman-teman mahasiswa. Kali ini kita akan membahas tentang analisis rasio profitabilitas atau kinerja operasi. Tujuan dari analisis kinerja operasi ini adalah untuk mengetahui bahwa kemampuan perusahaan tidak hanya sebatas untuk mendapatkan penjualan, meraih keuntungan, tapi juga untuk mengetahui apakah penjualan dan keuntungan yang telah dicapai tersebut mencerminkan pengelolaan perusahaan secara efisien. Itu juga untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi. Ada 3 rasio dalam analisis profitabilitas ini. Yang pertama itu adalah gross profit margin, yang kedua adalah operating profit margin, yang ketiga adalah net profit margin. Gross profit margin. Gross profit margin ini adalah untuk mengukur efisiensi produksi dan penentuan harga jual. Jadi mengukur efisiensi dari laba kotor. Mengukur bagaimana efisiensi dari beban pokok penjualan. Nah, rumusnya itu adalah sales dikurangi dengan COGS dibagi dengan sales, atau penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan dibagi dengan penjualan. Kita akan lihat kasus perhitungan untuk PT Ramayana. Nah, di sini gross profit margin untuk PT Ramayana itu kita lihat angka penjualannya dulu di laporan keuangannya. Nah, penjualannya Ramayana ini ada 2, ada penjualan barang beli putus, ada penjualan konsinyasi. Karena kita menghitung gross profit margin, jadi yang kita gunakan itu adalah penjualan beli putus. Karena kalau konsinyasi itu sifatnya komisi, jadi kalau ada terjadi penjualan baru dia dapat komisi. Nah, di sini penjualannya itu adalah 4,578, kemudian sementara beban pokok penjualannya 3102. Oke, kita akan masukkan ke perhitungannya. 578.951 dikurangi dengan 3102.317 dibagi dengan penjualannya. Nah, sehingga dapatnya adalah 32,25. Jadi di sini margin laba kotor PT Ramayana untuk barang-barang yang dia beli putus itu adalah 32,25%. Artinya setiap Rp1.000 penjualan dari produknya tersebut, maka Rp322,5-nya itu adalah laba kotor bagi Ramayana. Selanjutnya itu adalah operating profit margin. Nah, operating profit margin ini memberikan gambaran terhadap efisiensi kegiatan usaha pokok perusahaan. Nah, kegiatan usaha pokok, usaha intinya perusahaan. Operating profit margin ini rumusnya adalah EBIT dibagi dengan net sales. Nah, operating margin ini atau operating profit atau biasa juga disebut laba usaha merupakan indikator perusahaan dalam mencapai laba dari bisnis utama. Laba usaha belum dipotong dengan beban bunga. Jadi laba usaha tersebut tanpa dipengaruhi oleh struktur modal, apakah lebih banyak utang atau modal sendiri sebagai sumber dananya. Kemudian keputusan investasi di surat berharga atau laba dari afiliasi, kemudian tingkat pajak. Nah, mungkin beberapa perusahaan dapat memperoleh gross profit margin yang sama, tapi laba usaha yang berbeda karena cara berusahanya juga berbeda. Nah, di dalam operating profit margin ini kita juga mengenal namanya istilahnya ada EBIT. EBIT itu mengukur margin sebelum pengaruh struktur modal dan pajak, tapi setelah laba dari afiliasi. Jadi pengertian laba di sini lebih luas daripada laba usaha. Nah, EBIT adalah laba semua pihak, yaitu kreditur. Kreditur itu dia memperoleh bunga, pemerintah berupa pajak, kemudian pemilik dengan menerima laba bersih sebagai bagian terakhirnya. Nah, EBIT akan sama dengan laba usaha jika tidak ada pendapatan lain-lain, tidak ada biaya lain-lain, dan tidak ada biaya bunga.
Kemudian ada lagi EBT atau pre-tax margin atau laba sebelum pajak. Nah, EBT ini mengukur margin setelah pengaruh struktur modal dengan membebankan bunga tapi sebelum pajak. Perhitungan pre-tax margin ini terutama penting untuk mengetahui besarnya tingkat pajak efektif terhadap perusahaan. Sedangkan rumus untuk menghitung efektif tax ratio itu adalah income tax expense dibagi dengan EBT. Kemudian ada EBITDA. EBITDA ini revenue before interest tax, depreciation and amortization. Merupakan perhitungan arus kas kasar yang mengabaikan unsur penyusutan. Jadi unsur penyusutannya dikeluarkan. Rasio yang berbasis EBITDA semakin banyak. EBITDA biasanya dikaitkan dengan urusan utang, baik bunganya saja maupun dengan pokoknya. Nah, kita akan lihat untuk perhitungan di Ramayana sendiri, operating profit margin di mana nilai EBIT-nya. Nah, kita lihat di laporan laba ruginya. Di sini labanya itu ada laba usaha 581,552. Kemudian ada laba sebelum pajak penghasilan. Nah, EBIT tadi, sesuai penjelasannya tadi, EBIT itu akan sama dengan laba usaha apabila tidak ada pendapatan keuangan, pendapatan lain-lain atau biaya lain-lain. Nah, di sini kan Ramayana ini dia mempunyai pendapatan keuangan. Nah, pendapatan keuangan ini diperoleh dari investasi-investasinya dia. Ada pembelian obligasi, ada juga pembelian saham. Ada juga yang dari deposito berjangkanya. Di sini pendapatan keuangannya ditambahkan dengan laba usaha, kemudian dikurangi dengan pajak atas pendapatan keuangan tersebut. Sehingga laba sebelum pajaknya adalah 733.161. Jadi laba sebelum pajaknya yang kita gunakan di sini adalah 733.161. Kemudian dibagi dengan net sales-nya, net sales semuanya ya. Oke, sehingga dapat di sini operating profit margin itu adalah 13,1%. 13,1% ya. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah net profit margin. Net profit margin itu adalah rasio yang memberikan gambaran tentang laba untuk pemegang saham sebagai persentase dari penjualan. Rasio ini mengukur seluruh efisiensi, baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga, dan manajemen pajak. Nah, net profit margin ini sendiri rumusnya adalah net profit after tax ya, kemudian dibagi dengan net sales. Kita lihat perhitungan untuk Ramayana sendiri, net profit after tax-nya itu adalah 643.224. Kita lihat di sini di laporan keuangannya, mana di sini laba komprehensifnya itu adalah 643.224, kemudian dibagi dengan penjualannya dia ya, penjualannya 5,596,398 tadi ya, sehingga dapatnya di sini adalah 11,409%. Jadi nilai ini cukup tinggi ya, artinya dari setiap 1.000 rupiah penjualan Ramayana itu akan menghasilkan 114,9 rupiah keuntungan net profit marginnya. Nah, jadi kalau secara profitabilitas kita lihat di sini Ramayana ini sangat profit ya, sangat menguntungkan. Kemudian Ramayana ini selain dia mempunyai keuntungan dari operating profit, dari operating usahanya, dari laba usahanya, dia juga mempunyai pendapatan keuangan dari beberapa investasinya. Investasinya ada yang berbentuk deposito, ada yang berbentuk obligasi, dan ada juga yang berbentuk saham. Oke, selanjutnya adalah analisis pemanfaatan aktiva atau aktivitas. Tujuan dari analisis pemanfaatan aktiva ini adalah karena pada prinsipnya setiap aset yang dimiliki oleh perusahaan itu diharapkan dapat mendukung perolehan penghasilan. Nah, makanya rasio pemanfaatan aktiva ini diharapkan dapat mengukur efisiensi dan efektivitas pemanfaatan aset oleh perusahaan dalam rangka memperoleh penghasilan.
Pemanfaatan aktiva ini tujuannya untuk menilai efektivitas dan intensitas aset dalam menghasilkan penjualan atau turnover. Nah, rasio pemanfaatan aset ini atau pemanfaatan aktiva ini ada dua, ada yang short term, ada yang long term. Yang short term itu terdiri dari receivable turnover, inventory turnover, payable turnover, dan working capital turnover. Sedangkan yang long termnya terdiri dari fixed asset turnover ataupun total asset turnover. Receivable turnover ini adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menangani penjualan kredit dan kebijakannya. Jadi bagaimana perusahaan tersebut mengelola piutangnya. Semakin cepat perputarannya berarti semakin sedikit dana yang tertanam dalam piutang. Makanya rumusnya itu receivable turnover ini adalah sales dibagi dengan average account receivable atau penjualan dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, setelah kita dapatkan turnover-nya itu, nanti kita akan bisa menghitung berapa lama piutang tersebut bisa ditagihkan atau receivable collection period. Nah, caranya tinggal 360 hari dibagi dengan receivable turnover. Kalau kita bawa ke kasusnya Ramayana, maka di sini untuk Ramayana ini salesnya tadi adalah 5.596.398, ya, di mana penjualannya Ramayana itu adalah ini 5.596, kemudian dibagi dengan rata-rata piutangnya. Kita lihat piutangnya di sini adalah ada piutangnya di sini. Nah, kita hitung dulu rata-rata piutangnya. Jadi kita jumlahkan dulu piutangnya 2018, kemudian dijumlahkan dengan yang ditambah dengan 2019, kemudian dibagi dengan 2, ya. Jadi kalau kita lihat di sini rata-rata jumlah piutang untuk 2018 itu adalah 2019 35487, kemudian 2018 itu 37, jadi lebih tinggi ya, 37752. Nah, kemudian dibagi 2, dapatlah rata-ratanya. Nah, kemudian baru penjualan dibagi dengan rata-rata piutangnya, sehingga didapat di sini 152,78 kali. Artinya semakin tinggi nilai turnover ini maka akan semakin bagus, karena artinya semakin cepat piutang tersebut bisa ditagihkan. Ini kita buktikan dengan receivable collection periodnya. 360 dibagi turnovernya dapat 2,36 hari atau 3 hari. Artinya di sini Ramayana tersebut bisa menagihkan piutangnya itu dalam waktu 3 hari. Ya. Nah, kalau kita lihat memang di Ramayana ini kan penjualannya itu adalah penjualan tunai ya. Kalaupun penjualannya kredit itu adalah penjualan yang menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Nah, di piutang-piutang Ramayana ini memang di catatan atas laporan keuangannya disebutkan kalau piutangnya itu berasal dari penjualan yang menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit, ya. Jadi di sini memang perusahaannya ini piutangnya itu turnovernya sangat tinggi sehingga dia bisa menagih, artinya dia bisa menagihkan piutangnya tersebut dalam waktu dekat. Kemudian inventory turnover. Oke, kita bahas inventory turnover. Nah, rasio ini mengidentifikasikan kemampuan perusahaan dalam mengelola persediaan. Jadi artinya dari pertama persediaan itu dibeli sampai dia dijual itu berapa lama. Jadi bagaimana pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh si perusahaan. Nah, kalau rasionya terlalu rendah mengindikasikan banyak persediaan yang menganggur atau banyak persediaan yang lama disimpan di gudangnya tidak terjual. Nah, kemudian kalau seandainya terlalu tinggi, artinya dia kekurangan persediaan. Rasio idealnya itu adalah 6 kali, ya. Nah, inventory turnover ini rumusnya adalah COGS dibagi dengan average inventory. Sedangkan untuk waktu menjualnya itu adalah 360 dibagi dengan inventory turnover, ya. Kita hitung atau kita lihat untuk Ramayana sendiri turnovernya berapa untuk inventory-nya. Di sini COGS-nya, COGS-nya karena di sini kan ada dua penjualan tadi ya, penjualan konsinyasi dan penjualan beli putus, maka yang di dalam perhitungan inventory ini yang kita hitung adalah yang sistem beli putus saja.
karena kan kalau konsinyasi hanya bersifat titipan. Nah, jadi di sini COGS-nya kita lihat laporan laba ruginya untuk barang yang beli putus itu COGS-nya adalah beban penjualannya itu 3102 317 ya 317. Kemudian dibagi dengan rata-rata inventory. Kita lihat inventory-nya di sini. Inventory-nya itu nih ya, persediaannya 791, 194 dan 859, 767. Jadi kita rata-ratakan dulu. Sehingga di sini dapatlah inventory-nya itu adalah 3,76. Nah, maksimal kan tadi adalah 6 kali ya. Standarnya itu adalah 6 kali. Kemudian di sini kita lihat di sini berapa waktu dia untuk menjual ya, berapa waktu dia untuk menjual. Kita hitung 360 dibagi 3,76. Jadi di sini hitungannya adalah 96 hari kalau kita bulatkan. Jadi artinya Ramayana itu akan menyimpan inventory-nya itu dari pertama dia membeli inventory sampai terjualnya itu rata-rata waktunya itu adalah 96 hari ya. Oke, tadi nah idealnya perputarannya itu adalah 6 kali ya. Kalau Ramayana tadi perputarannya itu perputarannya 3,76. Oke, selanjutnya payable turnover. Nah, payable turnover ini adalah rasio untuk melihat seberapa sering utang itu berputar. Jadi berapa lama dia waktunya untuk membayar utang. Ya, berapa lama utang tersebut bisa terbayarkan. Nah, di sini yang dimaksud di sini utangnya itu adalah utang usaha ya, utang usaha. Nah, rumusnya itu adalah purchase atau COGS ya, COGS kemudian dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Jadi kalau dia sistem periodik persediaannya itu maka dia menggunakan pembeliannya, atau kalau dia perpetual berarti menggunakan rumusnya adalah yang COGS ya, dibagi dengan rata-rata utang usahanya. Nah, kemudian berapa lama utang tersebut bisa dibayarkan, baru 360 dibagi payable turnover. Kita lihat Ramayana tadi payable turnover-nya itu adalah 3102, ini tadi COGS-nya ya, dibagi dengan rata-rata utang usahanya. Kita lihat rata-rata utang usahanya. Utang usahanya di sini ya. Utang usahanya itu 970 449 ditambah 909 334 kemudian dibagi 2. Jadi kita rata-ratakan ya. Kemudian dapatlah di sini turnover-nya itu 3,3 kali ya. Nah, kemudian waktu untuk membayar utang usahanya. Waktu untuk membayar utang usahanya itu adalah 360 bagi turnovernya, sehingga dapatnya adalah 109 hari atau 110 hari. Artinya ketika dia membeli inventory secara kredit, maka akan dibayar setelah 110 hari dari pembelian rata-rata. Kalau tadi dia menjual selama 96 hari, maka dia bayar utang usahanya itu selama 110 hari. Oke. Selanjutnya net working capital ratio. Rasio ini memberikan indikasi perputaran modal kerja selama kredit. Nah, kalau rendah itu menunjukkan indikasi tidak menguntungkan penggunaan modal kerjanya. Rumusnya di sini adalah penjualan dibagi dengan rata-rata net working capital. Nah, kalau nilainya negatif, artinya perusahaan ini kekurangan modal kerja. Ya, nah kita lihat apakah PT Ramayana ini net working capitalnya itu negatif atau positif. Kita lihat rumusnya itu adalah sales dibagi rata-rata net working capital. Nah, kita cari dulu net working capitalnya. Net working capitalnya berarti kan aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar ya. Jadi aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Sini aset lancarnya 2018 4107, kemudian dikurangi dengan kewajiban lancar itu 1135. Nah,
1135. Ini yang 2019 dapat modal kerjanya 2882. Kemudian yang tahun 2018 2464. Nah, kemudian baru kita hitung di sini networkingnya, ya, networking rasionya. Jadi di sini nilainya adalah 2, artinya ini adalah positif. Artinya perusahaan ini tidak kekurangan modal kerja, ya. Kalau nilainya negatif, maka artinya perusahaan itu kekurangan modal kerja, minus modal kerjanya. Tapi di sini Ramayana dia tidak kekurangan modal kerja. Jadi kalau kita lihat di sini pemanfaatan asetnya, pemanfaatan aktifnya yang secara short time ini sangat bagus, ya. Ramayana ini secara piutangnya dia bisa menagih dengan cepat, kemudian dia bisa juga menjual barangnya itu persediaannya dalam jangka waktu 96 hari, dan dia bisa membayarkan utang usahanya dalam waktu 110 hari. Kemudian yang untuk jangka panjangnya, untuk long termnya ada aset turnover. Penjualan dibagi dengan rata-rata aset, ya. Penjualan ini 5596, kemudian rata-rata asetnya dapat 103 kali. Artinya asetnya tersebut bisa menghasilkan penjualan sebanyak 1,03 kali, ya. Jadi kan kalau aset turnover, ya, kalau kita ini kan perputaran aset turnover itu digunakan untuk mengukur aktivitas aset dan kemampuan aset yang digunakan dalam memperoleh penjualan, ya. Jadi seberapa efisien penggunaan aset bisa menghasilkan penjualan. Nah, aset tersebut berapa kali dia bisa menghasilkan penjualan? Kalau kita lihat di sini asetnya itu penjualan itu 1 kali 0,103, ya. Asetnya tersebut bisa menghasilkan penjualan 1,03 kali penggunaan asetnya tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya adalah fixed asset. Nah, kalau tadi hanya aset saja, sekarang aset tetap. Jadi mengukur aset tetap dan kemampuan aset tetap dalam memperoleh penjualan. Rumusnya penjualan dibagi dengan rata-rata total aset tetap. Oke, rumusnya di sini adalah sales penjualan dibagi dengan rata-rata aset tetap. Di sini dapat 3,37, ya, 3,37 kali. Jadi artinya aset tetap ini bisa menghasilkan penjualan 3,37 kali, ya. Tuh. Jadi kalau kita simpulkan secara aktivitas pun di sini perusahaannya ini bisa efisien dan efektif dalam mengelola aset-asetnya, baik secara jangka panjang, ya, aktivitas jangka panjang yang short term maupun secara yang long term, ya. Jadi dia dikatakan bisa cukup efektif dan efisien dalam pengelolaan perusahaannya. Nah, ini materi kita untuk yang selesai materi kita untuk yang rasio pemanfaatan aset. Nah, untuk rasio berikutnya akan disampaikan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.